Suami yang egois tahu bahwa istrinya sudah berada di tahap akhir kanker lambung, namun masih sengaja menyiapkan satu meja makanan yang sangat pedas. Dia berharap istrinya selesai makan ini dan tidak ada lagi makanan selanjutnya. Dengan begitu, dia bisa segera terbebas dari istri yang sudah tidak menarik ini. Jadi dia juga sengaja menuangkan anggur untuk istrinya. Pedas dan anggur. Setelah minum, dia akan pergi. Tanpa disadari, dia sudah terjebak dalam jebakan istrinya. Ternyata seminggu yang lalu, istri pergi ke rumah sakit untuk mengambil laporan pemeriksaan kesehatan keluarganya. Namun diberitahu oleh dokter bahwa suaminya sudah berada di tahap akhir kanker lambung. Awalnya dia mengira dokter salah. Namun dokter dengan tegas memberitahunya, sebaiknya dalam seminggu, suaminya dibawa untuk operasi. Jika tidak, begitu penyakitnya memburuk, suaminya mungkin tidak akan bertahan lebih dari 10 hari. Namun saat mendengar biaya operasi, istri merasa seolah langit runtuh. Anda harus menyiapkan biaya operasi minimal 800 juta. Apa 800 juta? Meskipun di rumah tidak ada yang bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, namun istri tetap memutuskan untuk menjual harta benda. Semua untuk mengobati suaminya. Dokter juga setuju, akan segera membantunya menghubungi ahli terbaik. Namun di sini dia sedang mencari cara untuk mengobati suaminya. Di luar, ibu mertua yang menunggu. Namun mendengar obrolan santai dua perawat, yang mengatakan pasien yang datang hari ini menderita kanker lambung stadium akhir. Biaya operasi saja mencapai 800 ribu. Ibu mertua yang mendengar segera menangkap perawat. Bertanya apakah mereka yang baru saja masuk. Istri, perawat khawatir nenek itu akan mencari masalah dengannya. Jadi dia mengatakan bahwa rumah sakit memiliki aturan untuk tidak mengungkapkan privasi pasien. Setelah mengatakannya, dia menghilang dengan cepat. Ini membuat nenek curiga bahwa yang dibicarakan adalah menantunya. Begitu memikirkan biaya perawatan saja sudah 800 ribu. Nenek ingin sekali merobek menantunya. Saat itu, istri kebetulan keluar. Ibu mertua menangkap tangannya dan bertanya apakah dia menderita penyakit tertentu. Istri sebenarnya ingin mengungkapkan bahwa suaminya menderita kanker lambung stadium akhir. Tetapi takut ibu mertuanya tidak bisa menahan pukulan itu. Jadi dia mengatakan bahwa dia hanya mengalami sedikit radang lambung. Sehingga sedikit menunda waktu. Ibu mertua setelah mendengar semakin curiga bahwa menantunya menderita kanker. Jadi dia berpura-pura tidak sabar dan mendesak menantunya untuk kembali bekerja. Namun setelah menantunya pergi, dia diam-diam mengikutinya dari belakang. Ternyata, dia melihat menantunya menjual gelang yang ditinggalkan ibunya untuk uang. Ini membuat ibu mertua yakin bahwa menantunya sakit. Dan istri berusaha secepat mungkin mengumpulkan biaya operasi untuk suaminya. Dia juga menelepon teman dan kerabat untuk meminjam uang. Tetapi dia tidak tahu bahwa suaminya telah mengkhianatinya. Bahkan sudah memiliki anak dengan wanita bermuka dua. Dan adegan istri meminjam uang ini sepenuhnya disaksikan oleh ibu mertua yang kejam. Dia segera menelepon anaknya, memberitahukan bahwa istrinya menderita kanker lambung. Dia juga meminta anaknya untuk mentransfer semua uang rumah ke namanya. Di sisi lain, istri dengan susah payah mengumpulkan uang. Saat pergi ke bank untuk memeriksa rekening, dia diberitahu oleh petugas, dia tidak memiliki 1 sen pun di rekeningnya. Semua uangnya telah dipindahkan oleh suaminya. Ketika istri bingung mengapa suaminya memindahkan uang, suaminya menelepon dan memintanya segera pulang, mengatakan bahwa ada hal penting yang perlu dibicarakan. Setelah pulang ke rumah, istri khawatir suaminya akan terpukul jika tahu dia menderita kanker. Jadi dia meminta suaminya untuk mentransfer uang kepadanya, mengatakan bahwa dia membutuhkan uang dengan segera. Namun, suaminya langsung marah setelah mendengar itu. Dia memarahi istrinya dengan keras. Kamu sudah keterlaluan. Aku adalah suamimu. Uangmu adalah uangku. Qin Suang, beritahu aku dengan jujur. Apakah kamu menjual gelang giok yang ibumu berikan padamu dan meminjam uang dari orang lain? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Saya pergi ke rumah sakit hari ini, mengambil laporan kesehatan seluruh keluarga kita. Laporan pemeriksaan kesehatan. Dokter bilang kamu, kenapa kamu menunjuk tubuhmu? Kata-kata itu, kamu tidak bisa mengatakannya, kan? Baiklah, saya akan mengatakannya untukmu. Dokter bilang kamu menderita kanker lambung. Dan itu sudah tahap lanjut. Benar, kan? Apa? Bukan saya yang cukup. Sekarang sudah begini, kamu masih berani membantah? Perawat sudah bilang, kamu menderita penyakit yang sangat serius. Dalam 10 hari harus segera dioperasi. Biaya operasi dan perawatan lanjutan setidaknya membutuhkan 800 ribu. Kamu berusaha ke sana kemari, meminjam begitu banyak uang. Bukankah itu semua untuk mengobatimu? Untuk nyawa yang tidak berharga ini? Ibu, 800 ribu ini memang digunakan untuk pengobatan. Tapi yang sakit adalah, saya bilang, kakak ipar, penyakitmu ini, operasi ini lebih baik tidak dilakukan. Saya baru saja mencari informasi di internet. Kanker ini sudah tahap lanjut. Tingkat keberhasilan operasi sangat rendah. Dan sangat mudah kambuh. Jadi, penyakitmu ini adalah sebuah lubang tanpa dasar. Jika tidak membuang-buang uang keluarga kita, kamu lebih baik menunggu mati saja. Saudari ipar, dengarkan apa yang kamu katakan. Apakah ini bahasa manusia? Kita semua adalah satu keluarga. Apapun badai yang datang, kita harus menghadapinya bersama.
Meskipun tingkat keberhasilan operasi ini rendah, itu tetap harus dilakukan. Suami, tidak masalah jika kamu tidak membayar kembali. Tapi kamu harus segera pergi ke rumah sakit. Bayar biaya operasi. Jika terlewatkan, waktu terbaik untuk operasi. Saat itu, kamu akan menyesal dan sudah terlambat. Apa yang harus saya sesali? Saya bahkan berharap, lebih baik kamu mati sekarang. Apa? Selama bertahun-tahun ini, saya telah berkorban untuk keluarga ini. Apa kalian tidak melihatnya? Saya bangun pagi dan bekerja keras setiap hari. Memasak dan mengurus rumah untuk kalian. Dan bekerja keras. Bukankah itu semua untuk membuat kita hidup dengan baik? Apa sebenarnya yang saya lakukan untuk menyinggung keluarga yang? Kenapa kamu berbicara seperti ini padaku? Apakah saya memintamu untuk bekerja? Seandainya kamu mendengarkan saya, mengundurkan diri dengan baik dan tinggal di rumah, merawat saya dan ibu saya di rumah, apakah kamu bisa sakit seperti ini? Apa maksudmu? Ketika kamu setiap hari bersosialisasi di luar, dengan pria yang tidak jelas, minum alkohol berat, bisa terkena kanker lambung. Saya rasa itu memang pantas untukmu. Yang Si Miao, kami baru saja menikah. Kamu sudah tidak bekerja. Kalian bertiga, bergantung sepenuhnya pada gaji saya seorang, untuk menghidupi. Jika bukan karena saya, yang berjuang keras untuk bersosialisasi dengan minum, bagaimana kalian bisa hidup? Lagi pula, jika tidak ada saya, mencari bantuan teman untuk memperkenalkan, apa hakmu untuk menjadi kepala departemen logistik? Jangan terlalu membanggakan diri. Saya menjadi kepala ini adalah karena kemampuan saya sendiri. Kamu tidak ada hubungannya sama sekali. Justru kamu sudah menikah selama 3 tahun, bahkan tidak bisa menghasilkan 1 telur pun. Wanita seperti kamu hidup ini ada gunanya. Kalian benar-benar, berapa kali lagi saya harus mengatakannya, orang yang terkena kanker adalah. Halo, senior. Halo, Qin Suang. Kabar baik, saya telah menghubungkanmu dengan ahli terbaik di dunia dalam melakukan operasi kanker lambung yang akan diadakan di dalam negeri dalam 2 hari ini. Kesempatan yang langka. Qin Suang seperti ini. Kamu segera pergi bayar biaya operasi. Aku segera bantu suamimu atur operasi. Baik, dengan siapa kamu menelepon selingkuhan? Zhang Bin, apakah kamu tidak merasa malu? Waktu SMA, kamu sudah mengincar istriku. Sekarang kamu bahkan berani bermain-main dengan dia. Aku bilang padamu, operasi ini tidak akan kami lakukan. Kamu dan ahli gadunganmu, pulang saja dan makan kotoran. Apa? Yang Si Miao, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang menunggu ahli ini? Di depan ada berapa banyak orang yang sedang menunggu antrean. Dan dia besok malam akan pergi ke luar negeri untuk rapat. Jika melewatkan kesempatan ini, mungkin bahkan nyawa akan hilang. Kesempatan untuk operasi ini. Apakah kamu yakin ingin menyerah? Aku yakin. Zhang Bin, kami tidak akan menyerah pada operasi ini. Kami pasti akan melakukannya. Segera atur operasi. Aku akan segera transfer uang padamu. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku bilang padamu, kamu yang sial. Sama sekali tidak pantas menghabiskan 1 sen pun dari keluarga yang kami. Berikan ponselmu padaku. Kenapa kamu merebut? Kalau saya jadi kamu, saya akan mencari tempat buang air. Lebih baik tenggelamkan diri sendiri, supaya tidak mati di keluarga yang, dan kotorin tanah keluarga yang. Zhang Bin, saya ingin menekankan lagi, kami tidak akan melakukan operasi ini. Kami tidak akan menemui ahli ini. Biaya operasi 800.000 ini. Dia Qin Suang tidak layak. Apa? Qin Suang tidak layak? Kamu pikir, Qin Suang yang menderita kanker? Saya akan katakan sekali lagi, biaya operasi ini, saya tidak akan mengeluarkan sepeser pun. Tidak mungkin. Tunggu sebentar. Kamu salah paham. Yang menderita kanker adalah kamu. Baiklah, Zhang Bin, kamu berani mengutuk saya. Saya lihat kamu ingin bersama Qin Suang untuk menipu uang saya. Saya beritahu kamu, saya tidak akan membiarkan kalian berhasil. Pergi saja. Qin Suang, uang, saya tidak mungkin memberikannya padamu. Operasi, saya juga tidak mungkin mengatur ini denganmu. Kamu bisa tenang memilih tempat pemakaman. Tunggu saja untuk mati. Yang Si Miao, kamu pasti akan menyesal. Kakak Si Miao dalam hidup ini akan sangat menyesal. Ya, aku menikah denganmu. Siapa kamu? Kakak, aku adalah pacar suamimu, Lulu. Lulu, ya, kenapa kamu datang? Kakak Si Miao, istrimu yang sudah tidak menarik ini segera akan mati. Tentu saja aku akan pindah ke sini agar bisa beradaptasi lebih awal kehidupan sebagai istri sah. Hanya kamu yang nakal. Kapan kita mulai, kakak? Anak suamimu.
Sudah lebih dari 5 bulan. Menurutmu bagaimana? Lulu hamil anak laki-laki. Sangat bagus. Setelah ini berbunyi, keluarga yang kita akan memiliki keturunan. Istri yang sudah tidak menarik. Perbedaan antara orang. Begitulah besarnya. Lulu bisa hamil anak laki-laki. Sedangkan kamu hanya bisa hamil. Seisi perutmu penuh sel kanker. Bagaimana aku harus memilih? Oh iya, 800.000 yang kamu pinjam. Aku sudah membawanya untuk anakku membeli rumah di kawasan sekolah. Anakku membeli rumah di kawasan sekolah. Anak membeli 1 sen pun. Jangan berharap bisa membawanya untuk berobat. Mulai sekarang, saya Yang Sufen mengakui Lulu sebagai menantu. Qin Suang, cepat kemasi barang-barangmu. Pergi dari sini. Jangan biarkan nasib burukmu mengganggu cucu kesayanganku. Ternyata, kalian berharap aku mati, agar bisa memberi tempat untuknya. Jika sudah tahu, cepat pergi. Yang Simiao, ini adalah menggali kuburan sendiri. Mencari mati sendiri. Apa yang saya cari untuk mati? Orang yang seharusnya mati adalah kamu, kan? Karena sudah sampai di sini, kami juga tidak ada apa-apa. Hubungan bisa dibicarakan. Keluarga kalian sudah melihat dengan jelas orang yang menderita kanker lambung stadium akhir. Siapa sebenarnya? Jangan bergerak. Qin Suang sudah sakit parah. Barang yang dia sentuh pasti ada virus. Kakak Simiao, saya bukan orang yang takut mati. Yang utama adalah anak kita masih kecil. Jika terinfeksi oleh kakak Qin Suang, terkena penyakit, lalu bagaimana? Dengar tidak? Lulu bahkan sudah ketakutan. Orang sepertimu tinggal di rumah kami. Sudah mencemari udara di rumah kami. Sudah tercemar. Cepat pergi saja. Aku mencemari udara di rumah kalian. Baiknya kamu segera lihat dengan baik laporan pemeriksaan ini. Laporan apa? Yang Simia, kamu ini sendiri, dengan tanganmu sendiri menghancurkan kesempatan untuk melihat kebenaran. Kebenaran apa? Kebenarannya adalah, kamu demi bertahan hidup dengan susah payah, hidup beberapa hari lebih lama, mengubah warisan dan mencari uang ke sana kemari. Akhirnya ingin menyeretku juga, menyeret seluruh keluarga kami. Seandainya aku jadi kamu, meskipun aku mati sakit di tumpukan sampah, tidak akan kembali ke rumah mertua, dengan muka tebal menjadi beban. Ternyata inilah wajah asli kalian. Dulu benar-benar buta. Aku tidak mendengarkan nasihat bibiku. Aku menikah ke keluargamu. Oh ya, hampir saja lupa. Keluargamu. Masih ada yang jualan pancake. Bibi miskin. Cepat cari dia. Lagi pula kita masih kerabat. Siapa tahu, dia akhirnya bisa mengurus jenazahmu. Ini. Dari mana ini didapat, Tuan Qin? Ini milik grup kita. Sebuah toko gadai. Barang yang baru saja diterima hari ini. Gelang giok ini adalah satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan kakak untuk Qin Suang. Satu-satunya barang peninggalan. Jangan sembarangan menggadaikannya. Dia pasti menghadapi masalah yang sulit. Sekretaris Wang, segera bawa orang ke rumah Yang. Bawa kembali Nona. Ya. Xiao Suang, jangan bodoh. Itu Yang Simiao. Bukan orang baik. Selama kamu mau tinggal, semua harta benda adalah milikmu. Aku tidak peduli dengan hartamu. Aku ingin dia. Jika kamu menghalangiku lagi, aku akan mati di depanmu. Baiklah, kamu mengancamku, ya, aku tidak akan menghalangimu. Silakan pergi. Setelah pergi, jangan kembali lagi. Yang Simiao, apa kamu lupa? Demi bersamamu, aku sudah berpisah dengan bibi kecilku. Kalau begitu, kamu pergi keluar, cari lubang sembarangan, dan kubur dirimu sendiri. Asalkan jangan menjijikan di depan kami. Sudah cukup. Benar. Jangan salahkan kami terlalu kejam. Ketika bencana datang, masing-masing akan menyelamatkan diri. Ini adalah hal yang wajar bagi manusia. Cobalah berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Yang menderita kanker adalah saya. Itu adalah ibuku, itu adalah adikku. Kamu bahkan akan menjual harta benda untuk menyelamatkan orang. Apakah kamu masih bisa mengumpulkan uang untuk dirimu sendiri? Apakah kamu bisa mengumpulkan uang? Kamu tidak bisa. Bagaimana kamu tahu? Tidak akan menjual harta benda untuk menyelamatkan keluargamu, terjebak dalam keserakahan uang, lalu mengira semua orang sama seperti kalian. Saya beritahu kalian, salah satu dari kalian yang menderita kanker lambung stadium akhir pasti akan menjual segala harta untuk, karena di mataku, kalian adalah keluargaku. Hanya saja, itu adalah dulu. Sekarang, saya tidak akan melakukan apapun lagi untuk keluargamu. Melakukan hal apapun. Qin Suang, kenapa saya tidak menyadari sebelumnya? Kamu adalah seorang yang suka berbohong. Bahkan akan menjual harta benda untuk menyelamatkan kami.
Kebohongan yang begitu konyol. Kamu bisa mengatakannya. Apakah kamu tidak merasa malu? Saya mengakui, kamu menikah dengan keluarga kami. Selama beberapa tahun ini, kamu melayani saya dengan cukup baik. Tapi, saya tidak mungkin untuk menyelamatkan orang luar sepertimu dan menghancurkan masa depan keluarga ini, kan? Nak, cepat pergi ke kantor catatan sipil. Urus proses perceraian untuknya. Jangan biarkan utangnya jatuh ke pundakmu. Cerai. Saya akan memberikan kalian berdua bekerja keras tanpa keluhan. Bahkan rela menjual barang peninggalan ibu saya untuk mengumpulkan uang. Apakah kamu yakin ingin bercerai dariku? Kalau tidak, apakah kamu ingin terus makan dan minum gratis di rumah kami? Ya sudah, cerai saja. Tapi, tunggu sampai kalian tahu hari kebenaran itu. Kalian semua akan berlutut memohon padaku. Saya juga tidak akan menoleh kembali. Sungguh konyol. Bahkan harus kita berlutut memohon padamu. Sekarang saya sudah memiliki Lulu. Saya juga sudah memiliki anak. Kehidupan yang sempurna. Jika kamu cepat mati, kami bahkan akan senang. Nak, ada apa denganmu? Kak, ada apa denganmu? Apakah sakit maagmu kambuh lagi? Tidak apa-apa, ini sudah kebiasaan lama. Setelah minum obat, akan baik-baik saja. Saya akan memberi nasihat terakhir kepada kalian. Segera bawa dia ke rumah sakit. Baiklah, mari kita periksa. Apakah kamu masih manusia? Kamu sendiri yang harus. Kanker stadium akhir sudah cukup. Berani-beraninya mengutuk anak saya. Qin Suang, jangan mengutuk saya. Saya baik-baik saja. Saya hanya perlu minum 1 tablet ibuprofen untuk merasa lebih baik. Nak, bagaimana perasaanmu? Sudah baik. Saya sudah tidak apa-apa. Lihat tidak, anak saya sehat-sehat saja. Tidak seperti kamu. Hanya ada jalan mati. Kata-kata baik sulit untuk meyakinkan hantu yang seharusnya mati. Saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Mau mendengarkan atau tidak? Itu urusan kalian. Kamu yang seharusnya mati. Sekarang saya akan mengirimmu ke neraka. Agar kamu tidak lagi mengutuk saya sembarangan. Nak, segera seret dia keluar. Jangan mati di rumah kita. Sial, ibu benar. Ikuti saya. Inilah saya yang bekerja tanpa keluhan. Rumah yang saya bangun selama 3 tahun. Inilah saya. Lebih baik saya memutuskan hubungan dengan Bibi. Menyerah pada segalanya. Juga bersama pria itu. Dulu saya benar-benar buta. Sampah menjijikan sepertimu harus mati di tumpukan sampah. Jiang A88888. Jiang A88888. Nona Suang-Shuang. Nona Suang-Shuang. Mengantar Nona ke rumah sakit. Cepat. Nona, bagaimana kabarmu? Sekretaris Wang. Bibi saya yang menyuruhmu datang. Ya, semua salah saya. Semuanya kesalahan saya. Dulu tidak mendengarkan kata Bibi. Bersikeras untuk menikah dengan Yang Simiao. Bahkan memutuskan hubungan dengannya. Dia pasti sekarang sangat membenciku, kan? Qin tidak pernah membenci Anda. Dia khawatir Anda merasa dirugikan. Biarkan saya menjemput Anda pulang. Benarkah? Tapi saya sudah tidak punya muka untuk kembali. Sekretaris Wang, bisakah Anda membantu saya? Saya ingin membuat keluarga yang menuai akibat dari perbuatan mereka. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Anda bilang, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Anda pergi ke rumah yang untuk saya. Bantu saya memainkan sebuah drama. Kalian ini, berani-beraninya masuk ke rumah orang. Ibu, jangan bicara lagi. Dia dari grup Mingguang. Sekretaris Qin. Serius? Bagaimana kamu tahu? Tahun lalu di rapat tahunan perusahaan, dia pernah naik ke panggung untuk berbicara. Saya ingat dia. Orang sebesar dia, kenapa dia bisa datang ke rumah kita? Saya datang untuk mencari Qin Suang, milik Nona Qin.